Baiklah sobat-sobatnya, bagian penting yang wajib kita isi untuk pendaftaran P3K Guru adalah pada bagian tab yang keempat, yaitu pengisian riwayat ya. Yang mana pada bagian ini kita termasuk juga harus mengisi riwayat pendidikan kita, mulai dari riwayat pendidikan SD, kemudian juga SMP, SMA, atau mungkin kalau misalkan punya D2 dan juga S1 ya. Nah, kira-kira bagaimanakah caranya untuk kita itu mengisi riwayat pendidikan ini nanti pada pendaftaran P3K Guru 2022, baik itu pelamar prioritas maupun juga pelamar umum, dan bagian penting apa saja yang wajib kita lengkapi ya sebagai guru honorer. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Sobat-sobatnya, untuk kita mengisi riwayat pendidikan itu ada pada bagian tab yang keempat. Jadi tab yang pertama adalah biodata, yang kedua ini kita milih jenis seleksi, kemudian formasi, kemudian riwayat ya. Nah, di sini untuk riwayat ini kita isikan setelah teman-teman ini mengisi atau melengkapi deskripsi dirinya. Nah, di sini kita bisa membuat deskripsi diri, kita buat dulu di Word, kemudian kita pastekan di sini, atau teman-teman bisa langsung di sini kita ketikkan online ya. Nah, kemudian untuk mengisi riwayat pendidikan, di sini kita klik di sini ya, yaitu tambah riwayat pendidikan. Nah, di sini kita isi mulai dari yang paling bawah, yaitu dari SD dulu ya. Nah, dari sekolah dasar. Nah, di sini pada bagian ini ketika memilih tingkat pendidikan, di sini ada opsi-opsinya. Mulai dari SD, kemudian lanjutkan SMP, kemudian SLTP ya, SLTP kejuruan, SLTA, SLTK kejuruan, dan seterusnya. Sampai nanti yang terakhir ya. Nah, kita mulai dari yang sekolah dasar. Berikutnya untuk sekolah dasar, di sini kita melihat pada ijazah kita untuk jurusannya. Nah, jurusan untuk sekolah dasar itu apa? Nah, di sini kita bisa lihat apakah kita itu di SD ataukah di MI ya. Untuk di bagian ijazah SD ini. Misalkan di sini adalah kalau misalkan kita itu, nah di sini harus sesuai dengan ini ya. Kita ketikkan beberapa karakter lalu akan muncul misalkan S, nah SD atau sekolah dasar gitu ya. Kalau misalkan kita ini sekolah dasar negeri berarti kan kita pilih yang sekolah dasar. Kalau misalkan kita MI ya di sini kita ketikkan madrasah teman-teman. Nah, madrasah kalau tingkat SD itu adalah madrasah ini ya sesuai dengan ijazah saya. Ini madrasah ibtidaiyah jurusannya. Kemudian nama sekolahnya ini kita bisa ketikkan nama sekolah kita masing-masing sesuai yang tertera di ijazah. Oke, kita ketikkan nama sesuai yang ada di ijazah. Kemudian kita isikan yaitu tahun masuknya. Setelah itu tahun lulusnya. Tahun lulus di ijazah itu kita tahun berapa. Kemudian untuk akreditasinya, kalau misalkan nggak ada, ini kalian bisa strip ya sesuai dengan petunjuknya. Kemudian untuk tempatnya, di sini kita isikan. Kemudian kita ketikkan nomor ijazahnya, kemudian tanggal ijazahnya. Berikutnya kita isi tanggal ijazahnya ini sesuai yang ada di tanggal ijazah ya. Kita kembalinya pilih tahun. Tahun 97 itu berarti, kemudian kita cari bulannya. Oke, seperti ini. Kemudian nama pejabat penandatangan ijazah. Yang bertanda tangan di ijazah kita itu namanya siapa? Nah, setelah itu kita simpan, scroll ke bawah. Kita klik tombol simpan.
Oke, sudah masuk ya. Untuk tingkat sekolah dasarnya, nama sekolahnya terbaca, nomor ijazahnya juga sudah terbaca. Nah, berikutnya kita lanjutkan. Klik riwayat pendidikan. Kita sekarang masukkan untuk data ijazah SMP kita. Kita pilih di sini SLTP ya. Kemudian kita jurusannya. Pada bagian riwayat pendidikan yang SLTP ini juga sama. Kemudian jurusannya kita langsung auto complete. Karena kita madrasah juga madrasah ya, madrasah sanawiyah. Kemudian nama sekolahnya ini kita masukkan. Kemudian kita masukkan tahun masuknya itu dulu kita berapa, kemudian tahun lulusnya, kemudian akreditasinya ini apa kita masukkan, berikutnya akreditasi, dan kemudian berikutnya untuk tempatnya ini di mana. Kita pilih ini auto complete ya, karena dulu saya mondok. Kemudian kita masukkan nomor ijazah kita, kemudian tanggal ijazahnya ini kita pilih tahunnya dulu. Oke, 25 Juni 2001. Kemudian nama pejabat penandatangan ijazahnya ini adalah kepala sekolah ya. Setelah itu kita simpan. Kita klik tombol simpan. Oke, sudah terbaca ya. Nah, berikutnya kita lanjutkan untuk yang SLTA. Untuk yang SLTA ini kebetulan dulu adalah saya itu paket C ya. Kita ketikkan kata paket. Nah, kemudian nama sekolahnya. Kemudian untuk nama sekolahnya yang menyelenggarakan adalah kabupaten ya. Selanjutnya untuk tahun masuknya, kemudian tahun lulusnya, kemudian akreditasinya, tempatnya, kemudian kita masukkan nomor ijazahnya. Berikutnya untuk tanggal ijazahnya, kita pilih tahunnya dulu ya, 2005. Kemudian kita cari tanggal, kemudian nama pejabat penandatangannya kepala dinas pendidikan kabupaten. Setelah itu kita simpan. Kita klik tombol simpan. Oke, sekarang sudah nambah ya teman-teman. Nah, berikutnya kita tambahkan yang ijazah S1. Kita pilih, ini adalah langsung S1 setelah saya dapat paket C. Berikutnya jurusannya, kita cari auto complete. Kemudian nama sekolahnya, kemudian tahun masuknya, kita masukkan tahun masuknya ya. Kemudian tahun lulus,
kebetulan saya nggak pernah nunggak. Gelar depan ini nggak ada, gelar belakang ini adalah SPD. SPDI ternyata teman-teman, Sarjana Pendidikan Dasar Islam. Nah, Sarjana Pendidikan Islam. Kita masukkan akreditasinya, tempatnya, kita cari autocomplete-nya ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya kita masukkan untuk tanggal ijazahnya. Tahun 2012 tuh yang ini. Oke, kemudian nama pejabat penandatangannya. Mungkin teman-teman ada yang bertanya mengapa di sini DRS itu kan seharusnya R dan S-nya kecil ya, tapi kalau misalkan di ijazah seperti ini ya kita disamakan aja. Nah, nama pejabat penandatangannya ya, namanya. Kemudian kita klik simpan. Nah, kalau misalkan belum terbaca, ini coba kita reload. Oke, sudah terbaca ya. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah selesai untuk mengisikan riwayat pendidikannya, mulai dari SD, SMP, SMA hingga sarjana. Oke, selengkapnya untuk mengisi pengalaman kerja, deskripsi diri, pengalaman organisasi dan sebagainya, silahkan teman-teman simak video saya sebelumnya ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.